Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk materi sesuai KD, jelas nggak? Untuk materi sesuai KD, kita hanya sampai dengan persamaan trigonometri. Jadi pertidaksamaan yang kayak gini ini nggak masuk ke KD. Nanti kalau kita lihat aja, kalau misal ada waktu nanti saya berikan yang pertidaksamaan. Tapi kalau untuk yang persamaan, nanti akan ada minggu depan, jadi hari Senin depan kita akan ada ulangan. Kalau kemarin itu tes, minggu depan tanggal 7 September akan ada ulangan untuk materi persamaan trigonometri. Ya, hanya materi persamaan trigonometri. Proporsinya untuk kuis yang kemarin itu hanya 10%. Kemudian untuk ulangan 40%. Kemudian untuk UTS 50%. Tingkat kesulitannya nanti kemungkinan bisa sama, bisa yang ulangan saya bikin lebih mudah. Tetap sama soalnya soal isian. Saya agak kecewa dikit yang kemarin karena ada beberapa indikasi dari beberapa anak tidak jujur. Untuk ulangan besok, saya harap semuanya Zoom-nya, kameranya harus hidup. Kalau kameranya tidak hidup, ulangannya akan saya ulang. Jadi nilainya nggak akan saya pakai. Dengan alasan apapun. Jadi kalau misal laptop kalian bermasalah, kalian bisa Zoom pakai handphone. Ngerjainnya pakai laptop. Jadi saya benar-benar lihat, karena kemarin, ingat posisi layar kayak gini ini di record, saya rekam. Jadi saya benar-benar melihat anak yang mengerjakan sama anak yang nggak mengerjakan. Kemudian saya coba lihat korelasinya dengan nilai kalian. Oke, jadi untuk hari Senin besok semuanya harus hidup layarnya, kameranya. Dengan alasan apapun. Kalau misal kamera laptopnya bermasalah, maka kalian bisa gunakan handphone. Oke? Bisa dimengerti? Karena kemarin banyak anak-anak yang akhirnya kan saya coba cross check antara nilai dengan ini, kemudian saya lihat dengan videonya. Nggak ngerjain apa-apa, tahu-tahu nilainya bagus. Kemudian mengumpulkan lembar jawabnya, itu saya hanya beri waktu 3 menit. Jadi kalian harus siap kertas HVS kayak gini. Kalian kalau nggak bisa upload, kalian bisa kirim WA. Jadi di foto, cam scanner, kirim ke saya. Kalau kemarin waktunya agak lama, 1 jam. Jadi yang curang-curang dia masih bisa nyalin. Kemudian saya coba cross check ke teman-teman guru, iya. Jadi seringkali hanya foto soal, kemudian yang pintar ngasih jawaban ke temannya. Saya nggak suka kayak gitu. Kalau nanti benar-benar terbukti, saya ini baru telusuri. Kalau benar-benar terbukti nanti anak-anak yang ngasih sama yang dikasih saya kasih 0. Ini saya baru nyari buktinya aja. Kalau sampai dapat semuanya saya kasih 0. Yang ngasih saya kasih 0, yang dikasih saya kasih 0. Nilai kalian 80, 90, 100 saya kasih 0 semua. Yang ngasih sama yang dikasih. Jujur saya kemarin agak kecewa dengan beberapa yang curang. Oke, paham? Untuk besok,
kalian sudah saya beri modal 95 nilai. Jadi nilai awal kalian 95. Nilai tes kemarin 80, hanya 10%. Kalian kejar benar di ulangan dan UTS. Itu proporsinya 40% dan 50%. Besar. Ulangan tes kemarin proporsinya kecil. Karena saya melihat ada beberapa yang kurang jujur. Nggak semuanya. Tapi berdampak semuanya. Oke? Jadi untuk ulangan hari Senin besok tidak ada kamera yang di-off-kan. Ada yang tanyakan? Oke, ada yang tanyakan? Di Zoom-nya saya akan record. Jadi untuk anak-anak yang di belakang ini, semuanya yang nilainya bagus, kameranya di-off-kan untuk ulangan berikutnya, saya pasti akan adakan ulangan ulang buat anak itu. Saya nggak mau terima. Oke? Jadi kalian bisa Zoom pakai handphone. Kalian bisa Zoom pakai handphone. Jadi biar adil. Biar adil yang belajar benar-benar sama yang biar saya bisa memetakan benar. Kalian ngerti benar atau enggak. Karena kalau hasilnya kurang bagus, berarti saya harus review lagi. Oke, bisa dimengerti? Jadi besok hari Senin tanggal 7 kita ulangan persamaan trigonometri. Syaratnya hanya satu. Kalian Zoom-nya kameranya harus on. Nggak ada yang pakai headset. Oke? Bisa dimengerti? Maaf, saya agak kecewa dan nggak tahu. Saya jadi kurang ini. Saya baru nyari bukti ini. Kalau dapat, udah. Saya kasih 0 semuanya. Oke, ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Oke, pertemuan berikutnya nggak ada kamera yang di-off-kan. Terus ngerjainnya di e-labs. Sama, soalnya soal isian. Jawabannya pasti bilangan positif, jadi nggak mungkin ketemunya negatif. Oke? Terus bilangannya bulat, nggak mungkin ketemu pecahan. Jadi nggak mungkin ada jawaban pecahan. Oke, untuk pertemuan berikutnya, tolong kalian persiapkan benar ulangannya. Untuk ulangannya, kalian nggak ngerti, kalian tanyakan sekarang. Sekarang kita review persamaan trigonometri. Oke, dari awal, mungkin yang ini bentuk yang kedua. Kalau ada soal kayak gini, perhatikan. Ya. Oke, untuk kasus soal nomor 1. Kalau kasus soal nomor 1, sin X ditambah cos X sama dengan 0. Jadi kita punya sin X sama dengan min cos X. Oke,
sin itu negatif di mana? Sin itu negatif ada di dua tempat. Sin itu negatif di kuadran 3 dan kuadran 4. Kuadran 3 itu kita punya 270 derajat min alfa. Kalau kuadran 4, 270 derajat plus alfa. Oke, jadi bentuk ini kita bisa rubah jadi yang pertama sin X sama dengan sin 270 dikurangi alfa. Siapa si alfa? Ini si alfa. Ini si alfa. Jadi dikurangi X. Kita sederhanakan. Ini jadi X sama dengan 270 min X plus K kali 360. Jadi 2X sama dengan 270 plus K kali 360. Saya bagi dengan 2. Saya peroleh X sama dengan 135 plus K kali 180. Intervalnya, lihat intervalnya dari 0 sampai 360. Jadi X-nya 135 atau 315. Oke. Terus bisa juga yang kedua sin X sama dengan sin 270 ditambah X. Ini hilang nih. Jadi X sama dengan 270 ditambah K kali 360 ditambah X ditambah K kali 360. Jadi 0 sama dengan 270 ditambah K kali 360. Ya, ini 0 juga. Ini tidak ada yang bisa kita ambil X-nya. Maka penyelesaiannya, ini himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya 135 dan 315. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Dengan kasus yang sama, kita bisa selesaikan soal nomor 2 misalnya. Kalau soal nomor 2, sin setengah X sama dengan cos X. Maka sama. Di sini sin itu positif. Di mana sin itu positif? Di dua tempat. Kuadran 1 dan kuadran 2.
Kuadran 1 itu 90 min alfa. Kuadran 2 itu 90 plus alfa. Siapa si alfa? Ini si alfa. Ini si alfa. Oke, jadi kita punya sin setengah X sama dengan sin 90 min alfa. Ini hilang, jadi setengah X sama dengan 90 min X plus K kali 360. 1/2 X sama dengan 90 plus K kali 360. Saya bagi semuanya dengan 1/2. Jadi ini X, ini dapat 60, ini dapat K kali 270. Betul nggak? Coba. 1/2. Ya, 360 dibagi 1/2. Ya. 360 dibagi 1/2. Berapa? 2. 30. 40. Oke. Ini 240. Oke, jadi X-nya sama dengan 60 dan 300. Yang kedua, sin X, sin setengah X sama dengan sin 90 plus X. Kita gunakan sekarang di kuadran yang kedua. Sinnya kita hilangkan, maka kita punya setengah X sama dengan 90 plus X plus K kali 360. Min setengah X sama dengan 90 plus K kali 360. Jadi kita punya X sama dengan min 180 plus K kali 720. Jadi ada nggak X yang memenuhi? Di sini tidak ada X yang memenuhi. Karena tidak ada X yang memenuhi, maka banyaknya penyelesaian hanya sebanyak 2 saja. Hanya 60 dan 300. Jadi sebanyak 2. Kalau ini, oke. Dengan logika yang sama, kita bisa selesaikan soal nomor 3. Tan 2X plus 10 sama dengan cot 3X min 15. Oke. Tan itu positif di mana? Tan itu positif di kuadran 1 dan kuadran 3. Karena dia tan periodenya hanya 180,
maka saya hanya ambil kuadran 1. Sehingga diperoleh kuadran 1 itu rumusnya 90 derajat plus 90 derajat min alfa. Oke, dari sini berarti saya punya tan 2x plus 10 derajat sama dengan tan 90 min alfa. Alfanya 3x min 15. Ini hilang nih. Jadi 2x plus 10 derajat sama dengan 105 min 3x plus k kali 180. Jadi 5x sama dengan 95 plus k kali 180. Jadi x sama dengan 19 plus k kali 72. 36. Jadi X-nya berapa saja? Jadi X yang memenuhi ada 19, terus ada 55, udah. Ada 91. Yang diminta yang ada hanya 19, maka ini jawabannya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Kenapa? Tampilannya. Enggak ini ya? Kepotong ya? Enggak. Tampilannya sulit baca. Oh iya. Di Zoom juga. Tulisan saya kebaca nggak? Background-nya jadi putih aja. PPT. Lo buka PPT apa, Pak? Iya. Ini putih. Nah, cakep. Tapi kalau kayak gini kursornya nggak kelihatan kan? Bentar saya nggak terlalu kelihatan. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin tanyakan? Oke, lanjut sekarang. Oke, soal nomor 4. Oh iya. Oke. Saya share screen. Oke. Soal nomor 4. Ya.
Soal nomor 4. Kita punya sin 2x plus 20 derajat sama dengan cos 3x min 15 derajat. Oke. Yang pertama kita lihat sin itu positif. Di kuadran 1 dan kuadran 2. Oke, kuadran 1 itu 90 min alfa. Kuadran 2, 90 plus alfa. Dengan logika yang sama seperti yang tadi, maka kita akan bisa mengerjakan di sini. Jadi, yang pertama, saya punya sin 2x plus 20 derajat sama dengan sin 90 min alfa. Ini si alfa ini. Ini si alfa. Jadi 90 dikurangi alfa. Ini sinnya hilang. Sehingga kita punya 2x plus 20 derajat sama dengan 105 min 3x plus k kali 360. Jadi 2x sama dengan 85 min 3x, atau langsung kalau mau langsung, maka kita punya di sini menjadi 5x. 5x sama dengan ditambah k kali 360. Jadi x-nya 17 plus k kali 72. Sehingga nilai x yang memenuhi x sama dengan 17 derajat. Kalau diambil k-nya 0, ingat batas intervalnya dari 0 sampai 180. Kemudian 89 derajat. Oke. Kemudian batas yang kedua, saya punya sin 2x ditambah 20 derajat sama dengan sin 90 plus alfa 3x min 15 derajat. Oke, sinnya hilang. Jadi 2x plus 20 derajat sama dengan 90 derajat plus 3x min 15 plus k kali 360. Jadi x sama dengan 95 plus k kali 360. Oke. Yes. Maaf. Ini kurangi 65. 35, 55, maaf.
Jadi X sama dengan min 55 plus K kali 360. Jadi X sama dengan tidak ada X yang memenuhi. Karena batas intervalnya itu dari 0 sampai 180. Dari sini berarti tidak ada satu X pun yang memenuhi. Makanya besok hati-hati dengan interval soal yang diberikan. Kayak soal tes yang kemarin. Jadi hati-hati dengan interval soalnya. Oke, untuk soal nomor 5 kita punya sin X ditambah 30 ditambah cos X plus 30 sama dengan 0. Kalau sudutnya sama, maka ada banyak cara. Kayak gini misal, sin X plus 30 sama dengan min cos X plus 30 derajat. Saya bagi semuanya dengan cos X plus 30. Karena di sini sudutnya sama, X plus 30 dan cosnya juga X plus 30. Sehingga saya peroleh ini menjadi tan. Tan X plus 30 derajat sama dengan min 1. Tan berapa hasilnya min 1? Maka ini ada dua nilai. Bisa tan 135 atau tan 315. Oke, karena tan itu periodenya hanya 180, maka ambil salah satu. Kalau saya ambil angka yang kecil karena memudahkan dalam perhitungan. Sehingga saya peroleh tan X ditambah 30 derajat sama dengan tan 135. Ini hilang. Jadi X ditambah 30 derajat sama dengan 135 plus K kali 180. Oke, jadi X sama dengan 105 plus K kali 180. Maka X-nya 105 dan 285. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Ini masih bentuk yang nomor 1. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, bentuk kuadrat. Oke, kalau ketemu kasus kayak gini, soal nomor 1, maka saya punya 4 sin kuadrat X sama dengan 3. Jadi sin kuadrat X sama dengan 3/4. Jadi sin X sama dengan plus minus akar 3/4. Jadi sin X sama dengan plus minus setengah akar 3.
Jadi ini ada dua nilai. Yang pertama, sin X sama dengan setengah akar 3 atau sin X sama dengan min setengah akar 3. Jadi X-nya sama dengan, ingat kalau dia positif, berarti di kuadran 1 dan kuadran 2. Berarti bisa 60 derajat atau 120 derajat. Kalau di sini X-nya dia negatif, berarti dia di kuadran 3 atau kuadran 4. Jadi bisa di sini 240 atau 300. Oke, kalau dirubah dalam V, batas intervalnya dari 0 sampai V. Maka ini tidak memenuhi. Berarti di sini. Berarti 60 derajat itu sama dengan sepertiga V. 120 derajat itu sama dengan 2/3 V. Jadi sepertiga dan 2/3. Ini jawabannya. Oke, lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Kita punya 4 cos kuadrat X ditambah 2 min 2 akar 2 cos X min akar 2 sama dengan 0. Kalau saya faktorin, ini 2 cos X, 2 cos X, ini plus 1, ini min akar 2. Sehingga diperoleh cos X sama dengan min setengah akar 2 min setengah atau cos X sama dengan setengah akar 2. Ingat, lihat ini batas X yang diminta. Batas X yang diminta dari kuadran 1 dan kuadran 2. Maka ini karena dia bernilai negatif, pasti dia letaknya di kuadran 2. Karena dia bernilai positif, pasti dia letaknya di kuadran 1. Nah, jadi cos berapa yang hasilnya setengah? Cos 60. 60 kalau di kuadran 2, berarti alfanya sama dengan 120. Oke, cos berapa yang hasilnya setengah akar 2? 45 derajat. Jadi jawabannya 45 derajat dan setengah 120. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Sekarang soal nomor 3. Dua cos kuadrat X ditambah 3 cos X min 2 sama dengan 0. Batas intervalnya itu dari 0 sampai 90. Berarti yang diminta kuadran 1 dari 0 sampai 90. Jadi hanya di kuadran 1.
Kalau ini saya faktorin, maka di sini 2 cos X, ini cos X. Plus 2 min 1 sama dengan 0. Jadi cos X sama dengan setengah atau cos X sama dengan min 2. Nilai cos itu minimal hanya min 1. Jadi nggak mungkin ada yang nilainya min 2. Maka tidak memenuhi. Yang diminta nilai tan. Kamu bisa gunakan, kalau dia sudut istimewa gampang. Kalian tinggal cari sudutnya, boleh. Atau kalau kalian bingung, bikin segitiga bayangannya juga boleh. Jadi ini X. Ini cos 1, ini 2, berarti ini akar 3, sehingga tan X itu depan per samping. Jadi akar 3. Oke, lanjut soal nomor 4. Jika ada tan kuadrat X dikurangi 2 tan X dikurangi 8 sama dengan 0, maka saya punya tan X, ini tan X min 4 plus 2 sama dengan 0. Jadi tan X sama dengan min 2 atau tan X sama dengan 4. Yang diminta di kuadran 1 dan 2. Karena nilai tan-nya negatif, pasti dia terletak di kuadran 2. Ini pasti letaknya di kuadran 2. Karena nilai tan-nya positif, maka dia pasti terletak di kuadran 1. Oke. Yang diminta cos. Saya perhatikan kuadran 2. Ingat kuadran 2 itu letaknya di sini nih. Ini kuadran 2. Ini negatif, ininya positif. Jadi ini min 2 base. Ini min 2, di sini, ini 1, kebalik. Ini akar 5. Berarti di sini kuadran 1, berarti semuanya positif. Ini 4, ini 1, ini akar 17. Sehingga dari sini kita punya cos X sama dengan min 1/akar 5. Atau min 1/5 akar 5. Kalau di sini berarti cos X sama dengan 1/akar 17. Atau 1/17 akar 17. Jadi jawabannya bentar, kursor saya di mana ini? Ini jawaban saya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Soal 05. Kalau ada 2 kali 1 min cos kuadrat X ditambah 3 cos X sama dengan 0.
Maka saya punya min 2 cos kuadrat X ditambah 3 cos X plus 2 sama dengan 0. Atau 2 cos kuadrat X min 3 cos X min 2 sama dengan 0. Jadi kalau saya faktorin 2 cos X min 2 plus 1 sama dengan 0. Jadi cos X sama dengan min setengah atau cos X sama dengan 2. Ini tidak mungkin. Cos X sama dengan min setengah, berarti dia terletak di kuadran 2 dan kuadran 3. Tapi yang diminta intervalnya itu hanya sampai dengan kuadran 2. Berarti X-nya cos berapa yang hasilnya setengah? Itu 60. 60 kalau saya bawa di kuadran 2, maka ketemu 120. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Yang ke-6. Pak, Ya? saya mau nanya Pak, yang nomor 5 itu kok bisa jadi min 2 cos kuadrat X? Oke. Jadi nih, ini saya kalikan ini saya kalikan ke sini. Kelihatan nggak kursor saya? Jadi ini saya kalikan ke sini dulu. 2 kalikan min cos kuadrat. Jadi min 2 cos kuadrat. Ini susunannya langsung saya balik aja. Ini kali ini saya taruh di depan, ini saya taruh di belakang. Paham nggak? Belum? Belum? Paham Pak? Udah ngerti? Udah Pak. Oke, sip. Lanjut sekarang coba. Makasih Pak. Oke, makasih nak. Oke, nomor 6. Nomor 6. Sorry, saya agak kacau. Gara-gara ini jadi agak emosi ya. Jadi saya harap di pertemuan berikutnya untuk ulangan kalian benar-benar jujur ya. 13 sin kuadrat X dikurangi 6 akar 13 sin X ditambah 9 sama dengan 0. Oke, sekarang kalau kita coba faktorin. Ini jadi akar 13 sin X min 3 akar 13 sin X min 3 sama dengan 0. Jadi sin X sama dengan 3 per akar 13. Ini sama juga ini. Sin X sama dengan 3 per akar 13. Oke, dari sini berarti nilai cos-nya, oke, ini 3, ini akar 13, berarti di sini 2. Jadi nilai cos X-nya, karena dia positif, perhatikan, lihat ini. Yang diminta itu di kuadran dari min 90 sampai dengan 90. Kalau min 90 itu di sini. Ini min 90 nih. Terus 90 itu di sini.
Berarti batasnya dari min 90 sampai 90 itu berarti di kuadran 1 dan kuadran 4. Sekarang, sin itu bernilai positif. Sin itu positif di mana? Hanya di kuadran 1. Hanya di kuadran 1. Kalau kuadran 1, ini positif, ini juga positif. Berarti semuanya positif. Sehingga nilai cos X sama dengan 2/13. Atau 2/13 akar 13. Oke, sampai sini dulu bisa dimengerti. Bisa, Pak. Oke, lanjut. Oke, sekarang perhatikan soal nomor 7, kita sudah gunakan identitas. Nomor 7, lihat di sini ada cos kuadrat, ada sin kuadrat, dan ada sin. Berarti saya harus merubah mereka menjadi satu fungsi saja. Ingat kalian punya rumus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu 1. Yang kedua, tan kuadrat X ditambah 1 itu secant kuadrat X. Kemudian, cot kuadrat X ditambah 1 cosecant kuadrat X. Oke. Sekarang kita punya kasus 3 kali cos kuadrat X min sin kuadrat X ditambah sin X sama dengan min 2 sama dengan 0. Saya rubah bentuk ini menggunakan rumus yang pertama, menggunakan ini. Jadi saya punya 3 kali 1 min sin kuadrat X min sin kuadrat X plus sin X min 2 sama dengan 0. Jadi 3 kali 1 dikurangi 2 sin kuadrat X ditambah sin X min 2 sama dengan 0. Kalau saya kalikan ke dalam, saya akan memperoleh 3 dikurangi 6 sin kuadrat X ditambah sin X min 2 sama dengan 0. Jadi, min 6 sin kuadrat X ditambah sin X plus 1 sama dengan 0. 6 sin kuadrat X dikurangi sin X min 1 sama dengan 0. Kalau saya faktorin, 3 sin X 2 sin X min 1 plus 1 sama dengan 0. Jadi sin X sama dengan min 1/3 atau sin X sama dengan setengah. Sekarang intervalnya di kuadran, lihat intervalnya dari min 90 sampai 90. Sin ini bernilai negatif, berarti dia pasti di kuadran 4. Kuadran 4, ini X, ini min 1, ini 3, ini 2 akar 2. Karena di kuadran 4 itu, di sini nih, ini kuadran 4. Ini negatif, ini positif. Oke. Ini kuadran 1.
Berarti ini X, ini 1.